Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini saya mau ngebahas soal atau topik fisika, khususnya tentang quantum physics, yaitu tentang fotoelektrik ya, fotoelektrik. Dan di topik ini seperti biasa, kalian bisa download soalnya di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi ini topiknya tentang fotoelektrik ya. Ini dalam subtopik dari quantum physics. Nah, kita akan lihat ya soalnya seperti apa. Soalnya ini kebetulan di konten kali ini nggak terlalu banyak, jadi ada 1, 2, dan 3. Jadi seperti biasa, kita akan bahas soal-soalnya ini dari yang nomor 1. Ya, kita lihat ya. Kita baca dulu soalnya. A 200 watt infrared laser emits photon ya with a wavelength bla bla, dan ada satu lagi 200 watt UV light ya emits photon with a wavelength sekian ya. Jadi ada dua benda yang berbeda ya. Yang pertama itu yang ini guys, yang warna, saya kasih warna hijau ya, nih infrared. Satu lagi yang warna biru guys, yang ini ya. Dua-duanya nih alatnya berbeda. Nah, ditanya ya di pertanyaan yang pertama ini, which has greater energy ya, a single infrared photon or a single ultraviolet photon. Nah, jadi kita atau saya bantu menurunkan rumusnya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa energi itu sebenarnya formulanya adalah konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi ya. Jadi energi itu sangat bergantung dari frekuensi. Nah, kalian tahu kan frekuensi itu juga ada kaitannya formulanya dengan rumus ini guys ya. Jadi speed dari si wavelength itu dikalikan sama dengan itu wavelength-nya dikalikan frekuensinya seperti ini. Nah, jadi frekuensinya kita bisa cari adalah speed dibagikan wavelength-nya. Nah, kita masukin rumusnya sehingga formula energi itu konstanta Planck dikalikan speed dibagikan wavelength-nya. Ini adalah energi untuk satu unit foton ya. Jadi energi ini untuk satu unit atau satu buah foton. Ya, kalau ada banyak fotonnya ya dikalikan N seperti itu ya. Jadi kalau kamu bisa perhatikan di sini, energi itu berbanding terbalik dengan wavelength-nya ya. Energi itu berbanding terbalik dengan wavelength-nya ya. Jadi kalau wavelength-nya besar, itu berarti energinya itu sedikit gitu. Kalau energinya kecil, kalau wavelength-nya kecil, itu berarti energinya besar ya. Kita bisa tulis bahwa di sini energi inversely proportion to wavelength. Jadi kalau kalian ini tinggal bandingkan aja ya, untuk yang part A sebenarnya kalian tinggal bandingkan saja wavelength-nya itu mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, kamu bisa perhatikan wavelength-nya di sini kan beda. Wavelength-nya untuk si infrared itu 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Sedangkan wavelength untuk UV light itu 7,0 kali 10 pangkat min 8 meter. Jelas berarti yang UV ya, UV ini ya, karena dia paling kecil, dia berarti kebalikannya, berarti energinya paling besar. Jadi jawabannya ya, jadi UV has greater energy seperti itu guys ya. Oke, jadi a single infrared UV itu a single ultraviolet photon itu lebih besar jawabannya ya. Jadi jawabannya itu yang ini ya guys ya. Saya kasih warna nih ya, ini jawabannya. Waduh, salah, maaf. Highlight warna kuning guys. Ya, pakai perbandingan itu aja. Tapi kebetulan di bagian B-nya itu ditanya, what is the energy? Jadi ditanya, tapi dia pakai satuan EV unitnya. Jadi kita diminta hitung langsung ya, sudah. Berarti intinya kita diminta hitung langsung. Untuk yang part B-nya, itu berarti ya pakai rumusnya ya, energi, konstanta Planck-nya, itu kamu hafalin, 6,6 kali 10 pangkat min 34, speed, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dibagi, nah wavelength-nya kita coba hitung yang infrared dahulu. Nah, ini kamu hitung ya. Lalu saya dapetin nanti hasilnya endingnya di sini 9,9 kali 10 pangkat min 20 joule. Ini untuk yang infrared dulu ya guys ya. Nah, tapi ini kamu harus konversi ya. 1 EV itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Ini sepertinya harus dihafalin guys, atau kamu bisa cari di Google ya. Kemudian ini di-convert.
Berarti cara convertnya itu 9,9 kali 10 pangkat min 20 ini dibagi, guys. 1,602 kali 10 pangkat min 19. Endingnya saya dapetin di sini 0,618 EV ya energinya. Bagaimana untuk yang satu lagi? Nah, ini kan yang UV. Berarti rumusnya sama, energi. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tinggal dibagi wavelength-nya. Ini kan 7 kali 10 pangkat min 8. Saya hitung hasilnya 2,82 kali 10 pangkat min 18 Joule. Ini untuk yang UV. Nah, berarti kita tinggal coba bagi hasil energinya ke konversi. Dibagi 1,602 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya 17,6 ya. Jadi terbukti memang betul yang UV lebih besar energinya. Ya, ini jawabannya guys ya. Oke, masih ada space di bawah. Kita lihat pertanyaan C-nya. How many photons of each kind are emitted per seconds. Jadi dua alat ini nih dia nanya ada berapa foton yang dikeluarkan ya, di emitted ya. Jadi setiap detiknya. Nah, berarti tadi kan saya sudah katakan bahwa untuk part C ini energi yang ini itu dikeluarkan oleh satu buah foton. Jadi kalau ada banyak foton itu seperti ini guys ya rumusnya. Jadi tinggal dikalikan N seperti itu. Nah, kita kan diminta ya, jadi ini dikalikan N untuk banyak fotonnya ya kan kita nggak tahu jumlah fotonnya ada berapa, nah itu mau dihitung. Nah, berarti kalau mau cari N ya kita tinggal tuker kali rainbow, ya bukan kali rainbow sorry, kali silang ya. Ini E kalikan wavelength, H-nya sama V-nya itu turun seperti ini guys ya. Oke, nah jadi ini kamu ya tinggal ini aja, ini dinaikin, yang HV diturunin kayak gitu ya, semacam kali silang ya untuk mendapatkan variabel N itu rumusnya apa. Nah, jadi udah dapet nih ya gini guys. Nah, ini terus dia bilang kan per second kan, per unit second ya. Kalau kamu bisa perhatikan itu per second kan? As you can see, per second. Berarti N ini kamu bagi aja dengan time. Berarti di sini ada variable time kayak gitu guys ya. Jadi ada berapa foton dalam 1 detik kayak gitu guys. Nah, dan yang ini nih energi per time yang biru ini jadinya apa guys? Energi per time itu jadi power guys. Power ya guys ya. Saya ulangi, energi per time itu jadi power. Sehingga formulanya akan menjadi seperti ini, N per T. Jadi jumlah foton per second-nya itu adalah power kali wavelength dikalikan, dibagikan dengan konstanta Planck dikalikan speed-nya. Nah, jadi dengan penurunan formula ini, kita bisa hitung, ya. Kita bisa hitung untuk yang si infrared dan yang si UV, ya. Saya bagi dua, ini yang UV, ini yang infrared. Nah, ya, tinggal masukin aja N per T. Power-nya itu sama-sama 200 kalau nggak salah guys ya. Boleh dicek lagi. Ini wavelength-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Yang ini 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8. Saya dapetin N per T-nya itu adalah 2,02 kali 10 pangkat 21. Ini satuannya adalah foton per second. Sedangkan untuk yang UV ini, ya 200 kali 7 kali 10 pangkat min 8 6,6 kali 10 pangkat min 34 kalikan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, N per T-nya ini saya sudah hitung hasilnya 7,07 kali 10 pangkat 19. Satuannya unitnya adalah foton per second seperti itu guys. Jadi ini jawabannya guys ya untuk part yang bagian C-nya seperti itu guys. Please as usual, misalkan kalau saya ada salah hitung, kalau ada yang nggak ngerti, boleh tolong ditanyakan, dikonfirmasi di WhatsApp ya. Atau boleh taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Ini untuk yang nomor atau page yang pertama, guys ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke page yang kedua. Untuk yang page kedua, kita lihat soalnya seperti berikut. A rubidium surface has a work functions of 2.16 eV ya. What is the maximum kinetic energy of ejected electrons of incident radiation of wavelength ya. Nah, kita yang B ditanya threshold wavelength-nya seperti itu. Nah, kita belajar turunin lagi ya rumusnya ya. Energi itu kan konstanta kalikan frekuensi. Dimana kita tahu bahwa V itu kan seperti ini sehingga frekuensinya itu jadinya begini ya. Nah, jadi formula energi itu adalah kayak begini guys. Ini adalah maksimum energinya kayak gitu guys.
Sorry, bukan. Ini energi given-nya, energi yang ditembakin, ya, yang di incident radiations-nya gitu ya. Jadi kita cari dulu. Ini bukan maksimum kinetic energy, sorry saya salah. Ini energi given, saya bilangnya ini given ya, yang ditembakin. Jadi energi given-nya ini itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 kalikan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi wavelength-nya itu 413 kali 10 pangkat min 9 guys ya. Saya dapetin hasilnya 4,794 kali 10 pangkat min 19 joule, dan seperti biasa kamu konversi lagi ya. Boleh tadi dicek ya, 1 EV itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Well, itu artinya ini kamu tinggal bagi ya. Dibagi aja, nanti dapat berapa EV-nya. Nah, kayak gini guys. Hasilnya adalah saya dapetin 2,99 EV. Kayak gitu guys. Ini energi given ya. Maksudnya apa energi given? Jadi, kalau kalian lihat beberapa reference video, mungkin di tutorial di internet, jadi percobaan si Einstein itu, dia bilang kalau ada sejumlah apa nih, incident radiations ya, dari wavelength apapun, misalkan UV light atau infrared, nah, dengan wavelength yang tadi sekian, ada elektron-elektron itu yang bisa lepas ya. Jadi ini elektron itu diamatin tuh bisa lepas ya. Jadi disinarin sinar UV yang merah, ternyata ada elektron yang pop up bisa bisa muncul. Nah, elektron ini bisa muncul karena ada ambang energi atau wavelength tertentu yang dilewatin seperti itu. Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa di sini formulanya yaitu Kmax ya, atau Kmax itu ya, itu energi given. Jadi energi given-nya ini harus dikurangi dengan phi. Phi itu adalah definisinya work function. Nah, kalau di gambar diagramnya mungkin kamu sudah diterangin sama guru di sekolah, jadi seperti ini guys. Jadi ini frekuensinya, ini kinetik energinya. Nah, ada yang namanya, nanti ini lanjut di bagian B-nya nih ya. Ada sebenarnya itu di sini, ini namanya threshold wavelength. Nah, jadi di frekuensi tertentu dia tuh belum pop up elektronnya. Nah, sampai frekuensi tertentu dia baru bisa naik. Kayak gitu, seperti ini. Ini kalau diterusin putus-putus ke bawah, ini dapat negatif phi, seperti itu. Negatif phi atau adalah energi yang minimum dibutuhkan, kayak gitu. Ya. Sedangkan energi given dan sisanya kalau ada, gitu ya, dia akan pop up. Makanya dia ada kinetic energi, dia pop up keluar gitu. Nah, jadi kinetic energi maksimumnya itu tinggal dikurangin 2,99 dikurangi si work function-nya itu, yaitu 2,16. Jadi jawaban 0,83 elektron volt. Ini yang digunakan elektron untuk lari keluar gitu, pop up ya. 0,83 elektron volt. Ya, ini dalam EV aja kan ya. Nggak perlu diubah ya, nggak usah lah. Kalau diubah ya kamu harus sekali lagi sih. Ini untuk jawaban yang bagian A-nya. Nah, untuk bagian B ditanya threshold wavelength-nya. Nah, jadi untuk bagian B itu, threshold wavelength itu sebenarnya ya harus cari threshold frekuensinya. Tapi kita bisa menggunakan rumus yang Kemax ini ya. Jadi threshold itu terjadi ketika Kmax itu equals to 0. Jadi pas ya, energi given itu pas dengan work function-nya. Jadi ini artinya bahwa 0 sama dengan, kan kalau pakai formula yang hijau itu berarti energi given kurangi phi, jadi nanti ya phi-nya itu akan sama dengan energi given-nya ya. Nah, kemudian phi-nya ini, energi given itu kan tadi bukan H ya, konstanta Planck kalikan speed dibagikan wavelength-nya. Nah, itu berarti ini ditanya apa? Threshold wavelength ya? Oke, threshold wavelength itu berarti kamu tinggal kalikan silang. Jadi wavelength-nya H dikalikan V dibagikan phi-nya. Nah, kayak gini guys. Jadi H-nya itu adalah tadi berapa ini guys? Ini 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, phi-nya ini work function-nya. Ini kayaknya phi-nya itu masuk ke 2,16 tadi ya. Jadi ini 2,16 kalikan harus dalam joule. Ini tadi 1,602 kali 10 pangkat min 19. Saya dapetin nilainya adalah 572,2 nanometer ya. Ini adalah
threshold wavelength-nya, ambang batasnya, seperti itu. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor 2 ya. Mungkin kalau saya ada salah, boleh tolong diralat please ya, karena saya juga masih belajar untuk topik-topik ini ya. Banyak yang mesti saya harus gali juga. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir di nomor 3. Soal nomor 3 adalah demikian, sebuah UV light wavelength 220 nanometer illuminates a tungsten surface. Electrons are ejected ya, yang tadi ya. Jadi elektron itu bisa lompat keluar terlepas. A stopping potential of 1.1 volt is able just to prevent any of ejected electron from reaching the opposite electrode. What is the work functions? Nah, jadi work function di sini saya asumsikan bahwa karena elektronnya itu sudah mulai terlepas ketika ditembakin atau disinarin 220 nanometer dan di-stop dengan 1,1 volt, itu berarti saya anggap Kmax-nya itu sebenarnya sama dengan 0, sehingga nanti energi given-nya itu akan sama dengan phi-nya. Nah, jadi untuk menentukan work function, yaitu phi, jadi kita mencari energi given-nya aja. Jadi formulanya itu tinggal H kali V-nya dibagi ininya. Cuma ini, jadi 1,1 voltnya ini nggak kepakai. Cuma ini saya agak ragu guys ya. Boleh please tolong diralat sekali ya guys ya. Saya mohon sekali, misalkan ada masukan, misalkan saya ada salah menggunakan konsepnya, boleh please tolong diralat ya. Ini 220 kali 10 pangkat min 9. Semoga ini saya nggak salah ya guys ya. Seperti ini. Jadi jawabannya 9 kali 10 pangkat min 19 joule, seperti itu guys ya. Saya jawab dalam joule aja. Kalau kamu mau jawab dalam EV ya tinggal dikonversi aja. Seperti itu guys. Oke guys, semoga video ini bisa membantu kalian bermanfaat untuk mempersiapkan diri kalian. Misalkan kalian ada kuis atau soal-soal latihan yang bingung ya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih guys.